Assalamualaikum, saya Doni dari Temanggung, Bapak. Nggih, Bapak. Mau bertanya, saya ada sisa limbah dari bawang merah, panen bawang merah dari keluarga itu dan saya Daunnya sebagian. Pak ya? Semua Pak, jadi ada bawang merahnya, ada kulit sama yang panenan Pak semuanya. Jadi ada banyak juga bawang-bawang merahnya yang kecil-kecil, ada yang besar. Itu saya punyanya cuma sisa limbah ART tong-tong itu. Apakah bagaimana cara saya memanfaatkan, sementara yang saya punya itu sisa panen bawang merah dan koro itu apa ya? Kacang Kulitnya atau koronya Pak? Kulitnya koro. Baik. Kalau bawang merah komplit Pak. Baik. Kemudian saya punya sisa air dari limbah rumah tangga itu. Yang kedua, herbal Bapak, apakah seperti seledri, kacang panjang dan lain sebagainya itu yang biasanya direbusan seledri kenikir kacang ya. Apakah bisa dibuat sistem dengan seperti kalau kita membuat kuteja, seledrinya disendirikan dengan fermentasi kuteja dan air kelapa dan gula aren itu. Betul. Saya kira itu aja Bapak dari saya, matur sangat. Ayo kita sama-sama belajar. Kita punya limbah Bapak Ibu, bawang plus daun. Daun bawang plus daun ini apa kandungan terbesarnya? ZPT. Ini kandungnya auksin. Auksin itu pertumbuhan. Berarti kalau kita olah, kita masukkan dalam LRT, air cucian beras Pak ya, air beras, kemudian kita masukkan di sini, ini keluarnya jadi apa? ZPT. ZPT apa? Daun. Sudah. Ini ngawur Pak. Ada berapapun masukkan di situ, airnya jadi pupuk. Nggak usah diapa-apakan, lupakan. Nggak usah, sudah tutup gitu aja, jadikan sudah. Bapak Ibu begini, oksidasi itu mempercepat suatu proses, betul ya? Kalau jumlahnya banyak, lupakan saja lebih bagus. Cuman saya tidak bisa menentukan dosis, karena ini bukan punya saya. Yang tahu kan Bapak. Lah nanti tolong belajar, kira-kira dikasih dosis berapa ya? Paling kalau kebanyakan kan mati. Tidak perlu Pak, tidak perlu apa-apa, tidak perlu. Nah kalau sudah dibuat seperti ini jadi ZPT, kecuali Bapak kalau bahan ini Bapak olah jadi ZPT pakai cara kita, itu beda. Tadi kan kemarin Bapak kan belajar cara buat ZPT kan dari daun macam-macam. Tapi kalau cuma daun bawang aja ya bagus cuma untuk pertumbuhan. Sama untuk pertumbuhan itu begini, Bapak Ibu pernah tahu kalau nyangkok itu kan butuh keluar akar cepat, betul kan, perangsang akar. Lah nanti ketika Bapak buat ini dijadikan sebagai perangsang akar bagus, dipakai nyelup ke tanaman sebelum ditanam bagus. Nah cuman saya tidak bisa menentukan resep, rumus ini Pak minta tolong, karena ini kan tidak baku Pak. Bapak buat kan ngawur juga kan, seadanya bahan kan, karena limbah kan. Jadi minta tolong, seandainya ini kasih nomor atau tanggal berapa, kasih kode A gitu Pak ya. Nanti tulis di sebelahnya dosisnya berapa. Tahu maksud saya? Satu timba jadi. Bapak aplikasi ke beberapa tanaman, disemprot sama disiramkan. Terbagusnya di dosis berapa. Tolong ditulis di timbanya Pak. Setelah ini matang Bapak pindah dalam galon, tulis di situ dosis berapa. Bapak besok buat lagi kan belum tentu sama. Karena kan ngawur kan, belum standar baku kan. Lah kalau Bapak nanti sudah canggih di sini, Bapak bisa tentukan LRT-nya berapa, terus daunnya berapa, ketemu dosis berapa. Ya sudah jadi profesor. Nah, minimal berapa? 14 hari sudah selesai sudah. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, seandainya Bapak mau buat seledri sama kenikir gitu ya, diolah seperti kuteja, boleh saja. Silakan Pak.
Tapi saya minta maaf karena Bapak yang buat saya tidak bisa tentukan dosis. Nanti Bapak icipi sedikit dulu ya, setengah sendok gitu ya. Kalau diare dikurangi. Loh iya. Kan kalau yang saya Putija dan lain sebagainya itu dengan fermentasi air kelapa dan itu kan sampai sudah 6 bulan Pak. Boleh. Masih sampai saat ini masih bagus. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Dan apakah yang strawberry, kaca panjang dan lain sebagainya itu yang boleh. Boleh sampai Boleh. Karena semua itu adalah pengawetan. Tetapi Bapak Ibu, saya minta maaf karena Bapak Ibu yang buat, saya tidak bisa tentukan dosis. Tetapi secara ini Secara masalah bisa. Karena konsepnya ini adalah pengawetan. Begini Bapak Ibu, begini, saya katakan jujur. Bapak Ibu harus melakukan ini sendiri-sendiri. Supaya apa? Ingat, saya membagi ilmu supaya Bapak Ibu semua jadi profesor. Yang jadi masalah kan satu kan, dosis kan. Ada Pak kemarin Pak, saya minum Kuteja Pak. 1 sendok, pingsan. Aduh. Terus gitu komplain ke kita Pak. Sebentar ini ada yang salah. Itu saya yakin enggak 1 sendok. Ini bisa 1 gelas. Terus yang kedua tolong higienis. Sangat harus dijaga kebersihan. Karena apa Bapak Ibu, saya minta maaf. Ketika saya membuat produk, saya sendiri cobanya setahun. Jadi ya itu resiko sebagai formulator. Kalau memang Bapak Ibu terpanggil untuk jadi profesor nanti ke depan, saya bangga sekali. Ini keluar profesor semua. Ilmu yang saya ajarkan ini basic loh. Betul atau tidak? Kalau orang ini sudah punya bakat, sudah pinter, ini berkembang tidak karu-karuan loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Ini konsep dasar, ini pondasi awal. Supaya Bapak Ibu bisa berkembang. Harapan saya itu satu, anak-anak muda ini, yang muda-muda ini angkat tangan ini 1, 2, 3, 4, 5 orang banyak ini. Tua-tua semua malah. Ayo, saya minta tolong satu gitu loh. Saya minta tolong ya, ini fair loh ya. Ilmu yang saya ajarkan mudah atau susah Bapak Ibu? Terlalu mudah kan? Tinggal jalankan kan? Cuma yang dibutuhkan ketekunan itu loh. Tekun, praktek, pasti berhasil kok. Terus nanti kalau buat begini boleh, silakan bereksperimen. Cuman satu ya, kalau ada apa-apa jangan marahi kita. Pak Bambang protes ke saya soalnya. Pak jangan bilang Kuteja untuk manusia lah Pak. Nanti ini ada yang pingsan, ini kita disalahkan. Paham maksud saya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan nyari rekomendasi itu bukan untuk manusia, itu untuk ternak. Sudah ya. Kalau seandainya ada orang yang maksa itu manusia boleh, ya boleh saja. Tapi resiko ditanggung sendiri gitu loh ya. Terus nanti buatnya saya enggak tahu, caranya saya juga enggak tahu. Terus habis gitu dosisnya ngawur, nanti komplain ke saya. Pak Bambang marah Bapak Ibu, tensinya tinggi nanti, kasihan dia. Karena itu kalau praktek gunakan dosis terendah. Lebih baik itu ndak efek daripada ngefek buruk. Logikanya di situ. Betul ya? Saya soalnya kadang pernah loh Bapak Ibu, ini minta maaf ya. Ini tolong nanti pemirsa di rumah jangan ditiru. Ada orang itu sampai minum nutrisinya ternak loh Bapak Ibu. Ya, betul Pak Bambang ya. Bukan nutrisi, sorry, obat luka. Saya kan punya obat luka Bapak Ibu. AO namanya, antiseptik organik. Itu kan untuk obat luka gitu. Orang ini mah parah. Tapi nanti kalau saya ngomong nanti ditiru nanti. Ini nalarnya dia sendiri. Ini kan luka, berarti harus dikasih obat luka. Aduh, itu kan itu obat luar kan gitu kan. Ya, sembuh itu walam-walam, tapi ya tapi rezekinya aja dia sembuh.
Ya gini loh, kita kan tahu cara buatnya Pak. Obat luar sama obat dalam itu kan beda gitu loh. Lah kalau dia ngawurisasi kayak gitu ya jangan. Ada orang yang kurus Bapak Ibu. Ini kurus gak gemuk-gemuk. Minum obat macam-macam gak gemuk-gemuk. Dia lihat sapinya gemuk loh, dia ikut iring minum obat. Aduh, saya sampai minta tolong. Kalau obat hewan Bapak Ibu itu untuk hewan. Obat manusia untuk manusia. Tolong dipisahkan. Ya ini intermezzo biar tidak ngantuk aja. Oke, kita pindah sebelah sini ya. Boleh ya? Itu Pak, kaitannya dengan limbah tadi Pak. Gimana? Limbah apa? Bawang merah tadi. Iya. Kaitannya dengan limbah healthy Pak. Karena di saat mungkin cabai kemudian Sama, jadi nutrisi Pak. Gini, sorry. Kalau Bapak punya cabai Pak ya, cabai ini kadang-kadang busuk atau tidak? Kadang-kadang penyakit atau tidak? Kadang-kadang kena fusarium, kadang-kadang kena virus, kadang-kadang kena bakteri, betul kan? Ini harus terendamnya bukan pakai air beras Pak, tapi harus air kelapa. Karena apa? Air kelapa itu menetralkan semua racun. Ada orang berkata begini, kalau minum antibiotik jangan minum air kelapa. Betul atau tidak? Antibiotiknya tidak bekerja. Kenapa? Seandainya antibiotik ada kimianya, kena air kenapa? Netral. Baru dari air kelapa baru ke itu pupuk itu apa? Bukan, langsung jadi nutrisi Pak. Langsung jadi nutrisi. misalkan air kelapa belum punya kan sebulan stok Jangan. awet kan? Ya beli aja Pak. Mau air kelapa mudah saja. Jangan terlalu pelit di sini Pak. Contoh gini. Contoh. Cabai Bapak Ibu. Ya betul ya. Cabai busuk berapa harganya? Berapa? Enggak, cabai busuk masa ada harganya? Ada ya, 10.000. Wah, mahal ini. Ya, enggak apa-apa lah, cabai 10.000 boleh lah, enggak apa-apa. Air kelapa anggap aja 1 liter 1.000 sampai 2.000 boleh enggak kira-kira? Boleh. Ini satu Bapak Ibu air kelapanya berapa? 4, betul kan? Berarti modalnya 10.000 ditambah ini 8.000, betul ya? Berarti modalnya berapa? 20.000, betul ya? Sama galon sama botolnya, gitu ya? Ini jadi berapa liter? 5 liter, terus dijual 1 liternya 20.000 sampai 40.000 gitu. Ketemu berapa ini? Sudah, kan sudah bahagia kan? Betul atau betul? Ya sudah. Pak, kalau tidak ada ya beli aja Pak ya. Apa? Sama semua untuk cabai. Paling bagus jangan untuk ayam loh ya. Pedesan nanti. Untuk cabai. Disemprotkan dosisnya 50 mili per 15 liter. Bapak Ibu kalau bisa ilmunya ini semua, kita punya jurus baru, namanya ilmunya dari Dimas Kanjeng. Ilmu apa namanya? Penggandaan uang. Ya inilah ilmu penggandaan uang yang barokah. Sampah dijual jadi mahal. Ya ini konsepnya. Kalau begini takut resiko enggak kira-kira? Tidak ada resiko. Harga murah bahagia.